Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah nasib babi setelah dibuang Nabi Nuh menjadi salah satu mitos yang sering diceritakan di berbagai budaya di seluruh dunia. Namun, apakah kisah ini benar-benar terjadi atau hanya fiksi belaka? Inilah yang menjadi perdebatan di kalangan para ahli dan peneliti. Menurut kisah yang diceritakan, kisahnya seperti ini. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan nonton sampai habis agar tidak sesat. Pada masa Nabi Nuh, manusia telah menjauhi ajaran yang benar. Kejahatan merajalela dan hati mereka penuh dengan perbuatan durhaka. Hanya Nabi Nuh yang tetap setia kepada Allah. Nabi Nuh menerima tugas untuk membangun sebuah kapal yang nantinya akan menjadi satu-satunya sarana penyelamatan dari banjir besar yang akan datang. Nabi Nuh dan pengikutnya dengan tekun berusaha membangun sebuah kapal yang besar dan kokoh. Kapal tersebut tidak hanya berfungsi untuk menampung manusia, kapal tersebut juga diisi oleh hewan-hewan yang akan menjadi sumber kehidupan setelah banjir. Namun bau yang tidak enak dan kotoran hewan mulai mengganggu orang-orang yang berada di dalam kapal. Dengan ekspresi serius, Nabi Nuh berkata, "Kita sedang dihadapkan pada sebuah ujian dari Allah. Kapal ini merupakan satu-satunya jalan keselamatan kita, tetapi kotoran hewan telah menciptakan ketidaknyamanan. Saya akan berdoa kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk dalam masalah ini." Semua orang di dalam kapal tahu bahwa Nabi Nuh selalu memiliki hubungan langsung dengan Allah. Dengan kesabaran, mereka menunggu harapan akan jalan keluar dari situasi tersebut. Nabi Nuh merendahkan diri dan berdoa, "Ya Allah, kami membutuhkan petunjuk-Mu. Tunjukkan kepada kami jalan terbaik untuk membersihkan kapal ini." Ketika doa Nabi Nuh didengar, awan hitam mulai bergerak di langit, dan sebuah suara yang lembut namun kuat mengalir ke telinga Nabi. Suara surga berkata, "Nuh, perintahkanlah mereka untuk memeras ekor gajah." Nabi Nuh terkejut dan berkata, "Ekor gajah, ya Allah?" Allah menjawab, "Ya, ini adalah perintahku." Nabi Nuh kemudian kembali kepada umatnya dengan berita tersebut, dan mereka dengan cepat melaksanakan perintah tersebut. Sambil mencoba memeras ekor gajah, umat Nabi Nuh berkata, "Inilah yang diperintahkan oleh Allah. Semoga ini membantu membersihkan kapal." Ketika mereka mencoba memeras ekor gajah, bukannya air yang keluar, muncul babi jantan dan betina yang besar. Dengan nafsu makan yang besar, babi-babi tersebut membersihkan kotoran hewan dan memakannya. Umat Nabi Nuh terkejut dan berkata, "Lihat, babi-babi ini muncul begitu tiba-tiba. Ini adalah rencana Allah." Dengan campuran perasaan harapan dan kebingungan, umat yang berada dalam kapal melihat dengan hati penuh ketakjuban ketika babi-babi tersebut membersihkan kapal. Dan begitulah, mereka melihat bahwa Allah memiliki rencananya sendiri. Kisah babi-babi dalam kapal Nabi Nuh dimulai dengan perintah dari Allah dan kemudian munculnya babi-babi yang membawa hikmah yang tak terduga bagi umat Nuh. Setelah kedatangan babi-babi ke dalam kapal, mereka dengan saksama mengamati ketika babi-babi tersebut membersihkan kotoran hewan dan memakannya. Meskipun demikian, pertanyaan-pertanyaan terus menggelitik pikiran mereka, dan salah satu anggota umat Nuh berbicara di antara mereka, mengatakan, "Mengapa Allah mengirimkan babi-babi ini? Apakah ini merupakan bagian dari rencananya yang lebih besar?" Dalam hatinya, Nabi Nuh berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku penjelasan atas apa yang telah Engkau perintahkan." Allah kemudian berbicara melalui suara surga, "Ini adalah bagian dari rencanaku, dan kelak kamu akan memahaminya." Nabi Nuh dengan penuh ketundukan menjawab, "Aku patuh kepadamu, ya Allah." Nabi Nuh mengamati kedua babi itu dan mencoba merenungkan hikmah di balik kehadiran mereka. Babi jantan berkata, "Kami adalah makhluk Allah yang telah diutus untuk membersihkan kapal ini. Ya Nabi, kami akan menjalankan tugas ini." Sambil mengangguk, babi betina menambahkan, "Kita akan bekerja sama untuk menjaga kapal tetap bersih dan aman." Dengan kehadiran babi-babi tersebut, umat Nuh merasa lega dan mereka mulai menyadari bahwa Allah memiliki rencana yang tak terduga dalam menjaga kapal mereka. Selain itu, mereka juga mulai menyadari bahwa terkadang, hikmah dapat terletak dalam peristiwa yang misterius dan tak terduga. Nabi Nuh berpesan kepada umatnya, "Inilah kehadiran Allah, dan kita harus patuh kepadanya. Kita mungkin tidak selalu memahami rencananya, tetapi kita harus selalu percaya kepadanya." Waktu terus berjalan, dan bahtera Nabi Nuh terus mengapung di atas lautan yang gelap. Babi-babi jantan dan betina, yang telah menjadi bagian dari bahtera selama beberapa waktu, terus dengan tekun membersihkan kotoran hewan dan menjaga bahtera tetap bersih.
Mereka telah menjadi makhluk yang setia dalam menjalankan tugas yang Allah berikan kepada mereka. Ketika matahari mulai tenggelam di ufuk timur, babi-babi tiba-tiba berhenti dari pekerjaan mereka dan berkumpul di sudut kapal, memulai percakapan di antara mereka. Babi jantan dengan suara lembut berbicara kepada babi betina, "Waktunya telah tiba, saudariku." Babi betina mengangguk setuju, "Ya, kita harus melaksanakan misi kita." Kemudian, mereka berdua bergerak menuju Nabi Nuh, yang sedang dalam doa yang hikmat. Babi jantan dengan rendah hati berkata, "Nabi, kami telah menyelesaikan tugas yang Allah berikan kepada kami," kata babi jantan dengan lembut. Nabi Nuh dengan penuh rasa terima kasih menjawab, "Terima kasih, wahai makhluk Allah, atas bantuanmu. Ini adalah bukti bahwa Allah selalu memiliki rencana yang tak terduga. Namun, suatu peristiwa tak terduga akan segera menguji umat dan babi-babi tersebut." Suatu pagi, ketika matahari mulai terbit, terdengar suara gemuruh dari dalam kapal. Umat Nuh dan hewan-hewan lain dengan cepat menyadari bahwa keributan ini disebabkan oleh babi-babi. Umat Nuh mulai panik, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan mengapa babi-babi ini membuat kegaduhan. Nabi Nuh mencoba untuk menjaga ketenangan, sambil berkata, "Kita harus mencari tahu apa yang sedang terjadi." Mereka menuju ke suatu tempat di kapal di mana babi-babi itu tengah bermain-main. Babi-babi jantan dan betina dengan bersemangat berlarian di sekitar kapal, mengakibatkan kerusakan pada beberapa barang dan bahkan memecahkan beberapa wadah makanan. Umat Nuh mulai merasa marah, dengan beberapa di antara mereka mengungkapkan, "Babi-babi ini benar-benar membuat keonaran. Mereka merusak barang-barang kita." Nabi Nuh berbicara kepada babi-babi, "Apa yang sedang kalian lakukan?" Babi jantan dengan rasa malu mengakui, "Maafkan kami Nabi. Kami terlalu bersemangat dan sangat senang bermain." Babi betina merasa menyesal dan menyampaikan, "Kami tidak bermaksud merusak apapun." Nabi Nuh merenung sejenak, kemudian tersenyum dengan bijaksana. Nabi Nuh berkata, "Kalian adalah makhluk Allah yang setia dan telah membantu kita dalam banyak hal. Namun, kita harus belajar untuk mengendalikan diri, bahkan dalam keadaan kegembiraan. Mari kita bersama-sama menjaga perdamaian di dalam kapal ini." Allah kemudian berbicara melalui suara surga. Nabi Nuh menerima perintah tersebut dan berkata, "Saya akan mematuhi perintahmu, ya Allah." Setelah itu, Nabi Nuh segera memanggil umatnya dan memberitahu mereka tentang perintah baru yang diterimanya dari Allah. Nabi Nuh berkata kepada umatnya, Allah telah memberikan perintah untuk mengakhiri misi ini dan membuang babi-babi tersebut ke laut. Umat Nuh merasa terkejut dan sedih, karena mereka merasa bahwa babi-babi ini telah sangat membantu mereka selama waktu di kapal. Nabi Nuh berkata, "Kita harus patuh kepada kehendak Allah. Dia yang telah memberikan kita keselamatan, dan kita tidak boleh melawannya." Meskipun dengan hati yang berat, umat Nuh bersama-sama dengan Nabi Nuh membawa babi-babi itu ke tepi kapal. Dengan perasaan sedih, mereka melihat saat babi-babi itu dilemparkan ke laut yang luas. Babi jantan berbicara kepada umat Nuh, "Terima kasih atas segala bantuan dan perlakuan baik yang kalian berikan kepada kami selama ini." Babi betina dengan rasa syukur juga menambahkan, "Kami telah mengambil banyak pelajaran dari kalian dan Nabi Nuh. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi kalian," kata babi-babi tersebut. Setelah babi-babi itu dibuang ke laut, umat Nuh merasakan kehilangan. Mereka juga menyadari bahwa perintah Allah harus diikuti tanpa keraguan. Setelah babi-babi itu dilemparkan ke laut, kapal Nabi Nuh melanjutkan perjalanan mereka. Meskipun perasaan sedih masih ada di hati mereka, mereka juga menyadari bahwa ada hikmah dalam peristiwa ini. Nabi Nuh memberikan pelajaran kepada umatnya, "Kita telah mematuhi kehendak Allah dengan melepaskan babi-babi tersebut. Dalam setiap perintahnya, terdapat hikmah yang tidak selalu kita pahami secara langsung." Umat Nuh merenung dan menyadari bahwa mereka harus selalu mempercayai bahwa Allah tahu apa yang terbaik untuk mereka. Saat waktu terus berjalan, umat Nuh dan hewan-hewan itu terus berlayar dengan penuh keberanian dan kesabaran. Mereka semakin mendekati akhir perjalanan mereka menuju tanah baru setelah banjir besar. Waktu berlalu dengan cepat, dan akhirnya, bahtera Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi, sebuah tanah yang baru. Umat Nuh bersyukur kepada Allah atas keselamatan mereka dan pelajaran yang mereka peroleh selama perjalanan yang luar biasa ini. Karena mereka telah selamat dari banjir besar yang menghantam seluruh dunia, perasaan lega meliputi umat Nuh saat mereka akhirnya bisa menginjakan kaki di daratan kering setelah berlayar di laut selama sekian lama. Mereka bersatu dalam rasa syukur dan mengucap, "Alhamdulillah, kita selamat." Nabi Nuh mengangkat tangan dalam doa,
mengucapkan, "Terima kasih, ya Allah, atas perlindunganmu." Ketika Nabi Nuh dan umatnya mulai menjelajahi tanah baru tersebut, mereka mendapati sesuatu yang mengejutkan. Di dekat pantai, mereka melihat dua babi yang tergeletak di tepi air. Umat Nuh sangat terkejut dan salah seorang di antara mereka berkata, "Lihat, Nabi Nuh, itu adalah babi-babi yang kita buang ke laut, bukan?" Nabi Nuh terkejut dan dengan rasa kagum mengatakan, "Subhanallah, Allah telah menyelamatkan mereka." Kemudian, Nabi Nuh dan umatnya mendekati babi-babi yang terlihat lemah. Babi-babi tersebut perlahan bangkit, dan mata mereka bersinar dengan rasa syukur. Babi jantan dengan rendah hati berkata, "Kami telah diselamatkan oleh Allah dan kembali kepada kalian dengan penuh rasa syukur." Babi betina mengangguk setuju dan menambahkan, "Kami telah memperoleh banyak pelajaran selama perjalanan ini dan kami akan selalu mengingat pelajaran yang telah kami dapatkan," ujar babi jantan. "Sekarang, kami bahkan bisa berenang dengan baik." Nabi Nuh tersenyum dan berkata, "Kami juga merasa bersyukur bahwa kalian selamat. Allah selalu memiliki rencana yang indah." Dengan senyuman dan rasa kebahagiaan, Nabi Nuh dan umatnya menyambut kembali babi-babi tersebut. Mereka menyadari bahwa ini adalah tanda bahwa Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya dan memberikan kesempatan kepada makhluk-Nya untuk memperbaiki diri. Kisah ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam ilmu pengetahuan dan sejarah. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa babi-babi yang dibuang oleh Nabi Nuh mampu bertahan hidup dan berkembang biak. Selain itu, babi-babi modern memiliki karakteristik genetik yang berbeda dengan babi-babi purba yang mungkin ada pada masa Nabi Nuh. Meskipun kisah ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam ilmu pengetahuan, namun kisah ini tetap menjadi bagian dari mitologi dan cerita rakyat di berbagai budaya di seluruh dunia. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.